وانفعنا بما وزدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Baik, suara saya jelas ya semua? Alhamdulillah jelas Alhamdulillah Ustaz. jelas Syekhuna. Jelas Ustaz. Ini saya on dari Bandar Lampung ya. Kalau kami lagi daurah di sini, jadinya mudah-mudahan internet saya aman. Terakhir sampai mana? Terakhir? Bismillah. Terakhir sampai halaman berapa? Masuk idgham Ustaz. Masuk idgham ya. Kemarin terakhir berarti kita izhar udah selesai. Selesai Ustaz. Masya Allah. Baik. Sekarang berarti kita akan memasuki pembahasan al-idgham. Ya. Apa dalil matan Tuhfatul Atfal terkait idgham? Wathani idgham. والثاني إدغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت Terus لكنها قسمان إدغاما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم الصنوان تلا. Sinwanin tala, Masya Allah. Ya, jadi kalau Tuhfatul Atfal mudah-mudahan tidak terlalu asing ya. Kalau yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum bolehlah buat para pengajar ya minimal ya hafal-hafal inilah. Hafal-hafal ya kalau mungkin alhamdulillah, kalau kurang ya tentunya perlu dipaksakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hukum yang kedua sebagaimana tadi yang sudah diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Wathani idghamun bisittatin attat fi yarmuluna, atau dalam redaksi lain, riwayat lain fi yarmaluna indahum qad thabatat. Baik. Idgham. Apa arti idgham? Apa arti idgham? Menurut bahasa apa? Idkhal. Memasukkan. Menurut bahasa idgham itu adalah al-idkhal ya, atau ad-damju atau al-idmaju. Artinya memasukkan. Ya, al-idkhal atau al-idmaj. Mungkin kalau kemarin saya ingin menjelaskan al-izhar itu al-idah wal bayan, ya maknanya insyaallah sama lah. Ya. Jadi menurut bahasa melemburkan atau memasukkan. Damju itu artinya sama ya, memasukkan. Biasanya ad-damju itu dalam At-Tajwid Al-Musawwar oleh Dr. Aiman itu dimasukkan ke dalam kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang hafal nggak redaksinya Tajwid Musawwar? Ini kan kayaknya sekarang ini banyak banget ya At-Tajwid Musawwar versinya Ustaz Anwar Siddiq ya. Nah, Jadi Syekhuna. kalau ad-damju atau al-idmaju itu biasanya dalam At-Tajwid Al-Musawwar versinya Dr. Aiman itu apa biasanya? Masuk dalam bahasan apa? Ada yang tahu nggak? Kapan dibahas itu? Nggak ada yang tahu. Saya aja hafal. Dalam bahasan bacaan tadwir, bacaan hadr. Naam, hadar, naam. Nah, jadi Damaj. kalau tamtid itu biasanya pada bacaan tahqiq. Kalau ad-damaj atau al-idmaj itu pada kesalahan Hadar. yang terjadi dalam bacaan hadr. Ya, tempo cepat gitu ya. Nah, tapi ingetin, kita bisa dapati bahwa al-idmaj atau ad-damju itu ya bukan hanya istilah atau bukan istilah baru yang digunakan oleh Dr. Aiman. Ya, tetapi kalau kita mau menarik jauh itu sudah ada contoh kayak
karyanya Abu Amr Ad-Dani. Seperti itu ada. Ya, kalau bahasan kitab yang mana itu ada tahqiq, tartil, ya khususnya Ad-Dani ya, At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid, punyanya Abu Amr Ad-Dani, itu ada bahasan tentang Al-Idmaj. Masya Allah, itu saya ada di buku satu saya itu. Jadi tidak semata-mata hanya mentok ke kitab-kitab tajwid himpunan seperti At-Tajwid Al-Musawwar, walaupun itu juga menjadi rujukan yang boleh dirujuk oleh para pembelajar atau pengajar Al-Quran. Baik. Adapun menurut istilah, idgham di sini umum. Ya. Dimanapun, kapanpun, kalau istilah idgham, maka definisinya ini. Ini definisi yang sifatnya umum, global. Ya. Apa itu? Idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin. Yaitu memasukkan huruf sukun pada huruf berharokat. Ini konsep idgham tuh begini. Ya, memasukkan, menggabungkan, meleburkan huruf sukun pada huruf berharokat. Ingatin ya. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Nah, penting nih konsep idgham. Kita bisa bikin poin. Jadi konsep idgham itu pokoknya menggabungkan huruf sukun pertama, bolehlah, pada huruf berharokat yang kedua. Atau pada huruf yang kedua kondisinya berharokat. Setelah itu apa? Akhirnya yasirani harfan wahidan. Yang tadinya dia 2 huruf karena digabungin akhirnya menjadi satu huruf. Musyaddadan artinya apa? Coba musyaddadan. Coba. Biasanya kita mau ngartiin apa musyaddadan di sini? Ayo. Supaya tidak terjadi harf apa ya? Letterlock banget gitu loh, tekstual banget gitu. Musyaddadan itu artinya apa? Musyaddadan. Ustaz Anwar, boleh Ustaz Anwar bantu jawab. Gabungan 2 huruf. Ayo, musyaddadan artinya apa musyaddadan? Musyaddadan. Simpelnya bertasydid, Syekhuna. Simpel. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul Ustaz Anwar. Tapi kita harus tahu nih istilah. Ingetin ya. Kalau yang namanya idgham itu identik dengan istilah musyaddadan. Coba ulangi kata-kata saya supaya tahu gitu. Ya, istilah apa tadi? Idgham itu identik dengan Idgham identik dengan musyaddadan. Nah, musyaddadan ini boleh kita terjemahkan seperti yang barusan Ustadz Anwar terjemahkan. Apa itu? Bertasydid. Cuman masalahnya, tasydid ini kira-kira rosem atau dobet? Tasydid. Tasydid Dobet. dobet. Nah, dobet. Sehingga dulu kan ibaratnya udah terkenal yang namanya dobet itu kan datangnya setelah rosem ya enggak? Kira-kira lebih tua mana rosem dengan dobet? Rosem. Nah, sehingga di sini yang harus kita pahami bahwa musyaddadan di sini jangan langsung diartikan hanya bertasydid. Itu terlalu basic, terlalu mateng. Kita harus tahu ini konsep idgham itu biasanya musyaddada itu memang buat idgham. Nanti bagaimana cara membedakannya? Ketika kita contoh mendefinisikan ikhfa, maka nanti di ikhfa itu nanti ketika di ikhfa itu nanti ada istilah gini, arin anit tasydid. Benar nggak? Ikhfa itu nanti arin anit tasydid. Arin mana arin? Telanjang. Tidak ada. Jadi dia terbebas dari tasydid. Nah, maka tasydid di sini adalah istilah untuk huruf yang sudah digabungin. Paham nggak? Tasydid ini maknanya adalah huruf yang sudah digabungin. Kondisi 2 huruf yang sudah digabungkan. Paham? Makanya cara ini kan ibaratnya sudah masyhur, sudah familiar istilah yang digunakan oleh ulama-ulama bahasa Arab. Akhirnya para ulama-ulama yang memang itu punya peran dalam menentukan
ya apa ya, diakritik atau tanda baca dhabat itu, makanya ada tanda tasydid. Tanda tasydid itu biasanya apa? Biasanya dia tanda tasydid itu kayak huruf 3 kebalik gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Nah, di situ ada footnote 115. Siapa yang mau baca? Silakan. 115, tolong dibaca. Ya, siapa yang mau jadi ini untuk membaca footnote 115? Ustaz Anwar mau baca, Ustaz Anwar? 115 footnote-nya. Naam, Syekhuna. Silakan. Secara umum, jika disebut istilah idgham, maka artinya idgham kamil, yaitu huruf sukun pertama mudgham melebur sempurna pada huruf kedua mudgham fih berharokat, sehingga asalnya 2 huruf lalu menjadi 1 huruf, atau Nah, dikenal dengan gabungan atau bertasydid, dan hmm, terucap bersamaan, baik idgham disertai gunnah maupun tidak. Dan dari perspektif adanya tasydid dalam mushaf Madinah itu mengindikasikan kesempurnaan atau al-idghamul kamil. nah, Contohnya an-nar man nasya famimma, atau idgham yang tanpa gunnah walau tawa'attum waddat ta'ifa wa qur rabbi mir rabbik. nah. Paham nggak maksudnya di sini? Lihat ada kata-kata bertasydid garis miring gabungan. Nah, makanya di sini apa tadi? Musyaddada itu jangan diartikan bertasydid, tapi apa, huruf yang sudah gabungan. Itu maksudnya. Sehingga kita tidak terlalu basic memaknai musyaddada di sini. Banyak pasti para penerjemah bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada itu diartikan apa? 2 huruf menjadi 1 huruf bertasydid, gitu nggak? Nah, bertasydid ini kita harus tahu maksudnya. Bertasydid ini adalah huruf gabungan. Gitu. Jadi kita cari sinonim supaya memperjelas lagi. Nah, dalam kurung itu apa? Yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Ingetin ya, ini konsep idgham. Saya dapetin narasi ini itu dari Dr. Aiman. Mungkin kalau saya hanya merujuk ke situ, tentunya saya akan menulis referensinya At-Tajwid Al-Musawwar. Tapi ternyata alhamdulillah ketika kita baca-baca kayak tadi ulama abad kelima, pokoknya jangan sampai lupa ulama abad kelima, kitab-kitabnya. Maka insya Allah di situ ada, ya, di situ coba lihat 114. Dari mana saya ambil istilah yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan? Itu dari karyanya lagi-lagi Abu Amr Abdani, yaitu At-Tahdid fil Itqan wat Tajwid. Jelas sampai sini? Itu ada. Itu ternyata istilahnya Abu Amr Ad-Dani yang dinukil oleh Dr. Aiman. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab atau rujukan-rujukan para ulama muasirin, ulama hari ini kontemporer, itu sebenarnya tidak jauh dari rujukan kepada kitab-kitab para ulama terdahulu. Hanya saja insya Allah supaya lebih berkah, tentunya kita mengembalikan perkataan kepada yang lebih tua, yang lebih dahulu, salaf. Seperti itu. Jelas ya maksudnya ya? Barakallahu fikum. Nah, uniknya bahwa yang namanya idgham itu kalau disebutkan hanya idgham saja identik dengan idgham kamil. Oke? Nah, jadi misalkan ada yang menyebut bacaannya idgham. Kalau tanpa dirinci idghamnya apa, maka tidak lain dan tidak bukan biasanya identik dengan kamil. Loh, kok bisa begitu? Karena definisi idgham secara umum adalah sebagaimana yang barusan kita baca. Huruf sukun diidghamkan kepada huruf berharokat, pertama ke huruf yang kedua, kemudian akhirnya 2 huruf itu menjadi 1, ya, gabungan dan bertasydid. Nah, bertasydid ini kira-kira ciri-ciri kamil atau nakis? Kamil. Sekarang saya mau tanya, ketika huruf itu sudah diidghamkan, digabungkan, apa yang terjadi? 1 huruf apa 2 huruf? Jawabannya apa? 1 huruf. 1 huruf. 1 huruf. Kenapa 1 huruf? Musyaddad. Nah, karena ya tadi sudah digabungkan. Pertanyaannya, ketika itu menjadi 1 huruf yang aslinya 2 huruf, tulisannya atau pelafalannya? Pelafalannya.
Nah, esensinya adalah pelafalannya. Maka tidak lagi kita berbicara pelafalan dua huruf. Makanya di situ dalam kurung tuh tolong ditandain. Yartafi'ul makhraju anhuma. Makhraj dari dua huruf tadi irtifa'atan wahidatan. Akan terucap satu. Jelas. Mau dia ada gunnahnya kek, mau dia nggak ada gunnahnya kek, itu tetap keumuman idgham kamil. Saya mau tanya, idgham kamil bisa ada gunnahnya atau tidak? Bisa dua-duanya. Jelas, makanya di bawah tuh ada keterangan tadi yang dibaca sama Ustadz Anwar. Idgham terdapat gunnah. Dan juga ada idgham tanpa gunnah. Semuanya itu kamil. Nah, siapa yang biasanya kalau idgham masih kepikiran nakis? Nakis dengan kamil lebih dominan mana? Kamil. 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 Karena kalau kita berbicara nakis kan cuma 3. Kalau nggak gunnah, itbaq, isti'la. Betul nggak? Itu bahasa nakis itu 3 itu doang. Sehingga itu tertentu. Sisanya bukan nakis, berarti kamil. Oke, jelas sampai sini. Tolong difahami konsep idgham. Karena kemarin sudah saya sampaikan, kalau para pembelajar tajwid itu mesti menguasai al-idgham dengan baik dan benar. Walaupun kita masih di bab nun sukun dan tanwin. Jadi idghamnya nanti ada macam yang sudah dihafal dengan baik. Yaitu bigunna dengan bila gunnah. Oke. Jelas ya sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya? Jelas ya? Nah, hurufnya, huruf idgham pada nun sukun dan tanwin ada 6 secara gabungan. Yaitu terdapat pada ibarah ungkapan yarmuluna atau yarmaluna. Boleh. Ya, di situ jelas ya, rom, mim, lam, waw, nun. Terus kata Imam Jamzuri kan jelas lakinnaha qismani. Qismun yudghama fihi bi gunnatin. Biyan mu'ulima. Ini dalil yang pertama. Ya, jadi kata Imam Jamzuri apa? Akan tetapi idgham yang di atas tadi itu dibagi menjadi 2. Qismun yudghama. Yang pertama adalah idgham fihi bi gunnatin. Idgham yang terdapat gunnah. Berarti artinya apa kalau idgham terdapat gunnah? Konsepnya sama seperti di atas tadi, menggabungkan huruf yang sukun pertama pada huruf berharokat yang kedua, akhirnya menjadi satu huruf gabungan ya yang serupa pada huruf yang kedua, tetapi apa? Ma'a musahabatil gunnah, dengan disertai gunnah. Udah. Kalau di sini terjemahannya saya nggak ulangi lagi terjemahannya. Udah ada di awal tadi. Akhirnya cuma hukum bacaan idgham yang disertai gunnah. Saya kira teorinya mudah. Tapi nanti secara praktek saya yakin banyak yang membaca idgham bi gunnah itu hanya sekedar teori semata. Dalam praktek banyak penekanan atau banyak idghamnya kagak ada gunnahnya. Contoh, miwaro, miu dari mulut doang, miu mulut doang itu, mulutnya sih monyong sempurna, tapi nggak ada gunanya di hidung. Contoh yang ya, mai itu dari mulut doang, harusnya masuk hidung, mai, mai harus ngau suaranya. Itu kalau kita berbicara idgham bi gunnah waw dan ya yang banyak hanya sekedar teori semata dihafal dengan baik. Kalau nun sama mim idgham bi gunnah nggak usah ditanya. Ya, karena dia secara otomatis orang tidak mungkin bisa sempurna ngucapin nun sama mim kecuali memang masuk ke hidung. Masalahnya nih wa sama ya nih banyak yang hanya penekanan dari mulut. Jadi bukan idgham bi gunnah itu namanya, idgham bil mulut namanya. Ya kan? Hati-hati. Baik. Coba kita contohkan di sini. Jelas ya? Nah, nanti insya Allah saya akan sampaikan konsep idgham yang lain. Coba di sini ikutin saya semua contohnya. Silakan dibuka mic-nya yang bisa mengikuti. Sambil praktek ya. Bismillah. Hurufnya kan ada 4 ya. Tadi biyan,
Yan. Yang ya dulu. Ya. Nah, uniknya di sini, dia kemarin contoh idhar masih ingat nggak? Antara tanwin dengan nun sukun. Kalau nun sukun bisa terjadi pada dua kata yang terpisah, ya nggak? Ya nggak? Ya. Dan juga bisa terjadi pada satu kata yang sama. Kalau tanwin hanya terjadi pada dua kata yang terpisah, betul nggak? Betul. Tapi kalau idgham di sini, apakah sama seperti hukum idhar halki kemarin? Nanti ada jawabannya. Kalau kita lihat dari contoh yang ada, ya, kalau kita lihat dari contoh yang ada, maka di sini ternyata semuanya dari dua kata nih. Gimana nih? Baik. Ikutin saya yang ya, nun sukun atau tanwin ketemu ya. May ya'mal. Silakan. May Ya'mal. Ingatin ya, ini yang sering ditekankan oleh guru saya. Seperti Syekh Kanas itu, kalau saya setoran itu, pasti di sini saya udah usahain masuk ke hidung, pasti beliau tuh nekenin lagi, negasin lagi. May, jadi dimasukin ke hidung. Famay. Nah, supaya jangan tekanannya di mulut doang. May, jangan. Tapi harus masuk hidung. May. Oke, ulangi lagi. Famay ya'mal. Silakan. Faman ya'mal. Jangan ulang ianya ya. Nggak usah diayun ya-nya. Famay ya, jangan. Langsung masuk ke ain. Selanjutnya, wujuhu yawma idzin. Silakan. Yawma idzin. Sekarang yang nun. Lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Amsyajin nabtalih. Amsyajin nabtalih. Mimma. Silakan. Mimma Qaumum musrifun. Itu sin ya tipis. Musrifun. Sekarang yang wow. Yang wow masuk hidung lagi. Miung. Ingatin caranya. Ini. Ya, mulutnya sempurna. Miung, tapi masukin hidung. Miung. Ada sengau. Miung waqo. Silakan. Baca qalqalah tebalnya nggak usah dibantu bibir dimonyongin. Miung waqo. Ada yang begitu? Ada nggak yang monyong? Waqo. Nggak usah. Ya, miung waqo. Ako. Jadi enggak. Jadi yang depan itu pangkal lidahnya ya nggak usah dibantu sama bibir. Waqo. Ya. Itu takalluf. Ya, perhatikan. Miung waqo. Ako tetap tebal. Oke? Ya. Ini hanya masuk ke hidung ketika proses gunnah. Proses idgham ini masuk ke hidung. Sinkron dia, langsung. Nggak boleh lambat, nggak boleh kejar-kejaran, langsung barengan dia. Nanti ketika ngucapin huruf waw atau ya udah nggak masuk hidung lagi. Ya, nggak nyang, wa, ya, jangan masuk hidung lagi. Baik, selanjutnya. Lihat di buku. Miung waliyung wala nasir. Silakan. wala nasir. Baik. Kalau di saya, itu saya paling tidak banget bagi yang bacaannya nyeret-nyeret, melar-melar. Gimana contohnya? Miu, lambat masuknya. Langsung masuk ke guna. Miu,
min waliyyin wala nasir. Silakan. Min Min wali wala Wala nasir. Nah, hati-hati, jangan diseret-seret. Miu juga bukan berarti dikebut ya, supaya biar nggak melar, nggak tamtit. Akhirnya dikebut sama dia. Miu, miu jadi miu, miu, miu. Mi atau me? Ah, kasroh. Mi. Jelas, mi. Jangan meu, meu, me. Jadi me. Jelas ya? Mi. Oke. Wa mimma atau wa mimma? Wa mimma kasroi. Jelas sampai sini? Oke, jelas ya? Baik, kita Allah. lanjutkan. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Nggak usah nunggu sampai akhir. Takutnya keburu saya tutup. Syarat idgham bi gunnah. Nah, ini dia. Ternyata dia punya syarat. Apa itu? Harus terjadi dari dua kata yang berbeda atau terpisah. Maksudnya apa? Nun sukun atau tanwin pada kata yang pertama dan huruf idghamnya yang tiga itu, empat itu pada kata yang kedua. Terpisah lah pokoknya. Oke? Jelas ya? Gitu. Nanti kalau dia tidak terpenuhi syarat ini, maka bisa jadi tidak boleh dibaca idgham bi gunnah. Ya. Baik. Di sini Al-Imam Abu Amr Ad-Dani menjelaskan wa hadzal ladzi dzakarnahu minal idgham fi hurufi lam yarwi innama yakunu dzalika idza kanatin nunu ma'ahunna min kalimatain. Tuh, sudah dijelaskan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani bahwa kalau hurufnya ya sebenarnya semua nih disebutkan di sini Imam Abu Amr Ad-Dani menyebutkan 66 hurufnya semua. Innama yakunu dzalika idza kanatin nunu ma'ahunna min kalimatain. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan 6 ini enggak hanya 4 doang loh. Itu semuanya dari dua kata. Ya, dari dua kata yang terpisah. Coba kira-kira ada enggak nanti kalau idgham bila gunnah dari satu kata? Ada enggak? Hah? Kira-kira syaratnya hanya berlaku pada idgham bi gunnah atau bila gunnah juga? Ayo. Syaratnya sama, bi gunnah dan bila gunnah. Ingatin, bi gunnah dan bila gunnah. Jadi nggak bi gunnah doang. Nanti bila gunnahnya iri dia. Jadi ingatin ya, syarat harus terjadi dari dua kata yang terpisah itu berlaku baik bi gunnah ataupun bila gunnah. Loh, tahu dari mana? Lihat di sini. Wa hadzal ladzi dzakarnahu minal idgham. Inilah yang kami sebutkan kata Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, dari konsep idgham pada huruf lam yarwi itu semua hurufnya 66-nya. Apa kata beliau? Innama yakunu dzalika idza kanatin nunu ma'ahunna min kalimatain. Terjadi idgham kalau ya nun dengan huruf-huruf yang 6 tadi itu terjadi pada dua kata dari dua kata yang terpisah. Selanjutnya, fa'in kanat. Apabila sinun, kanat ini kembali sinun ya. Jadi fa'ilnya ini domir mustatir bariz ya. Takdiruhu hiya. Kanat. Ya, kembali kemana? Ke nun. Ma'ahunna bersama huruf yang 6. Apabila nih, ya misalkan nunnya itu bersama huruf yang 6 tadi min kalimatin terjadi pada satu kata, misalkan lam yajuz al idgham, lam yajuzil idgham, kalau dibaca wasal gitu maka tidak boleh di idgham. Contohnya apa? Qinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya. Tuh. Ya, jadi kalau kata kitab tajwid hari ini, kalau kita rujuk ke jauh masanya Abu Amr Ad-Dani sudah disinggung nih. Kitabnya apa Abu Amr Ad-Dani? Wah, jelas banget ya. At-Tahdid fil Itqan wat Tajwid. Nah, jelas sampai sini. Nah, selanjutnya balik halaman 52. Tolong pernyataan-pernyataan begini itu ditandain. Karena ini nih sebagai
rujukan ya. Kan kita sekarang lagi belajar tajwid. Kalau saya ngajarinnya cuma sekedar idgham biguna begini begitu, itu ya buat apa saya ngadain kuliah? Maka kuliah ini saya berusaha dengan semampu saya adalah mengkaji secara mendetail, mengkaji secara ya anak-anak kuliahan gimana sih? Ya rujukannya jelas dan ini gitu. Selama memang itu semampu saya. Bisa jadi kalau di sini ada ustadz atau ustadzah yang ingin lebih mendalami tentunya sangat-sangat bisa. Ustadz Anwar misalkan. Wah, saya pengen lebih mengkaji lebih dalam nih daripada Ustadz Hadi, bisa. Silakan. Berarti harus membaca kitab-kitab yang lain gitu. Cukup ya segini. Jelas ya sampai sini. Baik. Sekarang di sini perhatikan ya, apabila terpenuhi syarat tersebut, apa itu? Ya dari dua kata yang terpisah, maka hukumnya wajib idgham bigunnah. Nah, di sini kecuali. Wah, bagaimana tuh kecuali? Berarti keluar dari kaidah, keluar dari syarat dia. Maksudnya syaratnya terpenuhi tapi dia dikecualikan gitu. Pada dua ayat dalam Al-Qur'an tidak diidghamkan. Apa itu? Nun wal qalami wa ma yasturun dengan Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini surat Al-Qalam dengan surat Yasin. Ingetin ya, mana sih pertemuan apa di sini dibaca dengan tidak diidghamkan? Pertemuan nun dengan waw. Mana itu? Nun di situ kan kalau kita kembalikan kepada ejaan huruf muqatta'ah, itu kan terdiri dari 3 huruf ya kan? Lihat di situ bawahnya nun, maka di sini ada nun sukun. Huruf muqatta'ah ada yang tahu nggak definisinya apa? Huruf muqatta'ah ini yang dibaca 6 harokat, ya mad lazim ini, syaratnya adalah terdiri ejaannya dari 3 huruf dan huruf yang terakhir sukun asli. Makanya di sini nun itu sukunnya sukun asli pada nunnya. Yasin pun demikian. Maka lihat di situ ketemu wow. Pada dua kata yang sama atau terpisah? Terpisah. Tapi apa yang terjadi kita baca ini? Apakah dibaca nungwa diidghamin gitu, masuk ke hidung? Yasin. Kok yang panjang ya-nya atau sin-nya? Yang panjang 6 harokat ya-nya atau sin-nya? Sinnya. Ya, Ustaz. Yasin. Apakah dibaca demikian? Tidak. Tidak. Nah, kalau saya baca begini, Yasin wal Quran. Itu bacaan yang biasa kita baca kan? Itu rasanya idhar atau idgham? Idhar. Nah, jadi di sini mau wasol ataupun wakof, maka wajib diidharkan, tidak boleh diidghamkan meskipun syaratnya terpenuhi dari dua kata yang terpisah. Akhirnya ini dinamakan apa? Ya, sesuai dengan riwayat. Makanya biasanya disebut dengan idhar riwayah. Idhar riwayah. Ya, kalau ada yang tanya idhar riwayah apa Ustadz? Nih ada definisinya di bawah. Huwal idharu mura'atan liriwayah. Wah, gampang. Idhar riwayah artinya adalah idhar untuk menjaga dari ketentuan riwayah, bukan menjaga riwayah, menjaga ketentuan yang berlaku dalam riwayat terkait. Karena ini yang kita baca riwayat Hafs dari Thariq Syatibiyah dibaca demikian, maka kita baca demikian gitu loh. Itulah artinya menjaga riwayat. Ternyata kalau kita baca Quran itu ada ketentuan yang berlaku, nggak seenaknya kita. Jelas sampai sini? Baik. Apa dalilnya? Di sini Syekh Ibrahim Al-Yasamanuli menyebutkan min kalimatin ma'aghanin duna ral wa nama yasin bil izhari hal. Nah, dalilnya di sini. Dalilnya dari sini ya, dari wanun ma yasin bil izhari hal. Itu dalil terkait yang di atas. Oke? Ini saya menyebutkan ada istilah baru dalam hukum idgham. Apa itu? Izhar riwayah. Tolong dikip aja. Apakah itu ada dalilnya Ustadz? Izhar riwayah. Di situ ada footnote 120. Ya, ada footnote 120.
Uniknya karena kita menjaga riwayah Hafs dari qiraahnya Imam Asim, thoriqnya Syatibiyah. Ternyata dalam qiraah Asim ini riwayat Hafs itu ternyata ada juga yang membaca dengan idgham loh. Tapi thoriqnya berbeda, yaitu thoriq thayyibatun nashr, ada di 120. Ya. Ini jalurnya mana Ustadz kalau thoriq thayyibatun nashr yang membaca dengan idgham bi gunnah yang diriwayatkan oleh 1 sampai 13 seluruh turuk yang menginduk kepada Al-Imam Zar'an. Nah, ini bisa dibaca kitabnya KT Kupas Tuntas RH punyanya Syekh Farabi. Nah, itu Syekh Farabi menulis kitab terkait Kupas Tuntas terkait riwayat Hafs. Jadi mau Thoriq Syatibiyah atau Thoriq Thayyibatun Nashr akan disebutkan di situ. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan. Yang poin C. Apa itu judulnya? Izhar mutlak pada idgham bi gunnah. Apalagi nih? Tadi ada izhar riwayah, sekarang ada izhar mutlak. Lihat di sini. Apa itu izhar mutlak? Idza ijtama'at an-nunu sakinatu ma harfin min hurufi yanmu, apabila berkumpul nun sukun bersama huruf yang yanmu. Sebenarnya yanmu apa cuma huruf beberapa aja? Sebenarnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf doang dia. Mim waw sama ya doang. Nun sama mim enggak ada. Fi kalimatin wahidah, pada satu kata yang sama, fayamtani'ul idgham, maka terlarang idgham. Akhirnya apa? Wa yajibul izharu ittifaqan, maka wajib dibaca izhar secara ittifaq. Maksudnya secara apa? Ya, sesuai dengan kesepakatan para qurra. Makanya wa yusamma izharon mutlaqan, izhar mutlak, absolut, izhar pokoknya, nggak ada bacaan lain. Gini, ingetin ya. Ketika ada nun sukun, sebenarnya nun sukun doang, ya. Kalau kita definisikan umum kan nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, itu akan dibaca izhar kalau dia pada satu kata yang sama. Walaupun yang ada dalam mushaf, yang ada di dalam Al-Quran hanya ketika nun sukun doang, tidak ada pada tanwin, dan 4 huruf itu tidak semua, tapi hanya waw dan ya doang. Contohnya ada di bawah nih. Ya, ad-dunya, nun sukun ketemu ya. Bunyanun, nun sukun ketemu ya. Sinwanun, nun sukun ketemu waw. Qinwanun, nun sukun ketemu waw. Jadi hanya 2 huruf aja, waw dan ya doang. Bertemu nun sukun pada satu kata yang sama. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, ini sebenarnya sudah sangat familiar. Sudah sangat familiar. Saya yakin semua sudah paham. Dari sini aja kita sudah menemukan istilah izhar selain izhar halqi. Ya enggak? Ada izhar riwayah, ada izhar mutlak. Nanti masih bersambung tuh, masih nyambung terus istilah-istilah izhar yang lain. Makanya banyak. Makanya kalau kita ingin menyebut man amanah, hukumnya apa? Izhar. Izhar doang itu akan punya penafsiran izhar yang apa dulu. Makanya harus dikaitkan izhar halqi. Jelas nggak? Jelas. Jangan izhar doang. Ya, itu sesuai dengan babnya masing-masing. Dalilnya mana dalilnya? Illa idza kana bi kalimatin fala turhim ka dunya thumma sajati. Kata Imam Ibnu Al-Jazari, wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kalimatin ka dunya anwanu. Jelas banget. Sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada. Saya lanjutkan poin D. Sebab bacaan izhar mutlak. Wah. Apa nih sebabnya? Apakah ini kalau kita teorikan, kita ngikutin riwayat aja yang ada? Biasanya kan orang tuh kalau dia mentok-mentoknya supaya nggak banyak perdebatan, ya sesuai riwayat aja, sesuai riwayat Hafs kan begitu. Ya udah, mentok itu.
Ya nggak? Yaitu jurus terakhir itu ketika menjawab pertanyaan kenapa dibaca begini? Ya sesuai riwayat lah, ya kan? Nah, kalau memang itu mentok sesuai riwayat, para ulama menyebutkan demikian, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ternyata ada para ulama, khususnya ulama bahasa, ulama lughah ditinjau dari perspektif linguistik, dari lughah, maka coba kita lihat sebagaimana izhar mutlak ini. Ternyata ada pandangan ulama yang menjadikan sebab dia dibaca izhar, bukan dibaca idgham. Nah, di sini Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, ya. Jadi boleh tuh bikin status atau bikin semacam apa ya? Ya tulisan yang biasa ditulis sama Ustadz Anwar. Sebab bacaan kinwanun sinwanun dunia itu dibaca izhar. Nah, ini nih pernyataan, boleh dikutip pernyataan Abu Amr Ad-Dani. Apa itu? Wadzalika, dan yang demikian itu dzalika kembali kemana? Bacaan izhar mutlak. Makhofatan, ditakutkan, dikhawatirkan, ya, ayyashtabiha, menyerupai. Makanya di situ saya tambahin juga dalam kurung yaltabisa, rancu, ditakutkan rancu apa? Dzalika idza udghima bil mudha'af alladzi ala mithali fa'al. Oh, ternyata dalam bahasa Arab ada wazan fa'al. Kalau misalkan dibaca sinwanun dibaca idgham, siwanun, qinwanun dibaca idgham, qiwanun, itu nanti dalam bahasa Arab ada juga kata-kata, lafad-lafad, kalimat-kalimat yang memang itu ada yang mirip tapi dia ngikutin wazan fa'al. Nggak mirip kok Ustadz. Ini aja fa'al pakai fathah Ustadz. Kalau kinwanun harusnya kan fi'al Ustadz. Oke. Nahu, sawan sama hayyan. Sawanun tadi apa? Dari kata sinwanun, ya kan? Karena dalam bahasa Arab ada sawan, hayyan, wasyatun jamma fa'udila anil idghami lidzalik. Alasan karena ada yang mengikuti kata dalam bahasa Arab, mengikuti wazan fa'al, akhirnya fa'udila anil idgham. Udila an itu artinya apa ya? Udilaan itu artinya apa? Ya tidak dibaca idgham lah intinya, disingkirkan gitu loh, tidak dibaca idgham gitu loh. Oke? Nah, sampai sini. Nah, ada di footnote 125. Ini penjelasan lebih lengkap di sini. Makanya kalau kita ingin melihat penjelasannya Syekh Mullah Ali Qori. Nah, di 126. Kalau tadi ada yang komentar misalkan katanya ngikutin wazan fa'al, tapi itu fathah padahal ini sinwanun, qinwanun, bunyanun itu kan ngikutin apa? Kasroh dan dhammah. Maka di sini Mullah Ali Qari menjelaskan tentang fi'il mudha'af. Ada enggak yang tahu makna fi'il mudha'af? Siapa yang tahu fi'il mudha'af? Dua Ayo, huruf illah. apa itu arti fi'il mudha'af? Hurufnya berulang. Dua illah. Huruf illahnya dua. Ganda. Salah. Nah, huruf yang ganda, huruf yang double, huruf yang bertasdid. Gitu. Ya, jelas nggak? Jadi kalau kita belajar ilmu sorof, ada namanya fi'il mudha'af. Berarti fi'il tersebut double. Maksudnya apa? Hurufnya. Contoh, madda itu asilnya madada. Ala wazni fa'ala. Uskinatid dalul ula litaharrukiha wan fitahi maqoblaha. Bukan begitu i'lalnya. Saya lupa. Ya, pelajaran SMP dulu saya. Ya, berarti udah belasan tahun yang lalu. Ya, SMP saya 2007, 2006. Ya, jadi perhatikan di sini yang dimaksud dengan fi'il mudha'af adalah annal murada bil mudha'af huna huwal mudha'afut tsulati, yaitu verba kata kerja ganda berasal dari 3 huruf. Ya. Wah, ini belajar sorof nggak apa-apa dikit-dikit ya. Apa itu? Huwa mattahada ainul fi'li wa lamu min hurufi usulihi.
yaitu dia huruf gabungan antara ain dan lam fi'il. Contohnya madda asluhu madada, asalnya madada. Wa a'adda aslinya wa a'dada. Wah, ada yang nyambung nih? Nah, di sini perhatikan ya, si wanun itu mengikuti wazan fi'lanun. Duya itu mengikuti wazan fu'la. Nah, jadi ada pokoknya legal dalam bahasa Arab itu siwan sama duya. Kalau kita baca misalkan wamal hayatud duya, nanti itu ada kata lain. Akhirnya maknanya bukan dunia lagi. Jelas sampai sini. Itu salah satu alasan kalau dilihat dari ilmu lughah gramatikal atau lebih kepada ilmu morfologi Arab, ilmu sorof. Dan ilmu sorof dengan ilmu nahwu tidak bisa dipisahkan. Kalau ilmu sorof itu lebih kepada perubahan kata, perubahan bentuk kata dari satu ke kata yang lain. Nah, kalau nahwu itu perannya, ranahnya dia harokat doang. Dia jadi fathah akhirnya atau kasroh atau dhamma bahkan sukun. Itu perannya nahwu. Tapi kalau sorof dia lebih kepada struktur. Ya, lebih kepada apa? Bentuk kata perubahan dari masjid, sajada, yasjudu, sujudan atau sajdatan. Ya, sampai nanti jadi sejadah, sampai nanti jadi masjid. Nah, itu semuanya adalah perannya ilmu sorof. Jelas ya? Baik. Saya kira ini sebenarnya bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, kita lanjut dari syarat yang tadi kita sudah tahu. Berarti kalau dari satu kata, dia dibaca idhar. Bagaimana kalau dia sebenarnya satu kata? Itu harusnya dibaca apa tadi? Kalau dia satu kata? Dibaca idhar mutlak gitu kan? Iya, Tapi ternyata ada juga pengecualian. Satu kata harusnya dibaca idhar mutlak, kok tetap dibaca idgham. Apa itu? Nah, ini pengecualian lagi. Tosimim. Saya mau tanya, tosimim ini satu kata atau terpisah? Tosimim. Jawabannya apa? Satu kata. Hah? Dia huruf. Satu kata. Nah, kalau yang jawab satu kata, ya udah kelihatannya tulisannya nyambung ya nggak? Kalau yang Terpisah. jawab terpisah, berarti dia baca ejaannya, benar nggak? Aslinya, huruf aslinya. Bacaan huruf aslinya. Nah, sekarang esensinya di mana? Tosimim ini. Esensinya adalah tidak mungkin orang membaca dengan terpisah. Benar nggak? Sehingga dia ini walaupun dia satu kata yang sama, pokoknya dikecualikan tetap dibaca idgham. Jelas sampai sini? Nah, nanti ada alasan lain nih. Ya, sebab lainnya mura'atan lil fisalil hukmi mura'atan litissalil lafzi. Wah, ini unik nih. Sebenarnya saya ini kemarin saya nggak jelasin. Nah, makanya mudah-mudahan di kuliah ini nih saya bisa jelasin kata-kata ini. Nih, jadi saya ingin menjelaskan ada kolom di bawah tuh tabel. Kalau nun wal qalami wa mayasturun sama yasin wal Qur'anil Karim ini kan dibaca idhar ya enggak? Padahal dia terpenuhi syaratnya, dua kata terpisah. Malah dibaca idhar. Padahal kalau dua kata yang terpisah itu kan syarat terpenuhi baca idgham bigunnah, benar enggak? Tapi ini pengecualian malah dibaca idhar. Maka sebabnya adalah mura'atan linfisalil hukmi, menjaga dari terpisahnya secara hukum. Apa maksudnya? Ada yang bisa bantu saya? Ayo. Ada yang bisa bantu saya kata-kata ini? Hah? Ayo. Untuk menjaga dari tersambungnya lafaz, bukan Ustaz? Itu nanti yang bawah tuh. Yang atas dulu kita bahas nih. Jadi ini dilihat dari bacaannya memang dia terpisah karena memang hukumnya. Oke, paham nggak? Karena kalau kita baca ini secara hukum, itu tetap dibaca idhar karena memang dia terpisah bacaannya. Sedangkan yang di bawah, dia sebenarnya
terpenuhi syarat dibaca idhar mutlak, karena dari satu kata yang sama, harusnya dibaca idhar, malah tetap dibaca idgham. Alasannya adalah sebab lain, mura'atan litisali lafzi. Menjaga dari kata yang lafadznya memang pelafalannya harus satu kata. Tadi saya udah mulai rancu nih. Paham nggak maksud saya? Jelasinnya. Belum, Ayo. Ustaz. Belum Belum. paham, Ustaz. Ustaz. Oke. Tolong Ustadz diulang yang pertama tadi izah apa? Infisalil hukmi. Gimana? Linfisolil hukmi. Jadi Iya, gini. penjelasannya, Ustaz. Linfisolil hukmi itu maksudnya begini. Ini secara hukum dia kan dibaca kepisah, ya enggak? Apakah dibaca nyambung? Nun wa. Jelas nggak? Secara hukum terpisah. Walaupun dibaca wasal, tapi tetap secara hukum dia akan dibaca idhar. Namanya menjaga dari hukumnya di infisol itu, dipisah. Iya. Kalau to sin mim, bisa nggak dibaca to sin mim? Bisa nggak dipisah-pisah bacanya? Nggak Nggak bisa. boleh. Karena secara pengucapan, secara pelafalan, mura'atan litisolin lafzi. Iya, Ustaz. Paham. Nah, itu maksudnya. Tersambungnya secara lafal. Nah, walaupun mungkin ada yang bilang kalau dirinci itu bisa dipisah-pisah nggak? To, sin, mim gitu kan? Tapi apakah mungkin kalau orang baca di jeda-jeda gitu? Nggak boleh. Jadi dia akan dibaca satu pengucapan. Itu namanya mura'atan litisalil lafzi. Ini mirip-mirip apa? Ada yang tahu nggak? Mirip-mirip apa? Ada yang tahu nggak hukum mad? Majais munfasil hukmi. Cakep. Nah, istilah itu ada. Oke, saya kira itu tidak perlu didetailkan. Tapi kalau misalkan, jadi kemarin ini saya sengaja masukin, tapi saya nggak jelasin, gitu ya. Maksudnya saya nggak kasih keterangan di bawah. Nah, saya hanya akan jelasin ketika yang mungkin bertanya atau saya ketika lagi mengkaji ini gitu. Tapi saya yakin ketika ada seorang ustadz atau ustadzah yang insya Allah dia lagi merenung gitu, pas baca ini, dia akan merenung. Oh, itu maksudnya. Oke? Barakallahu fikum. Ya, saya baca chat dulu nih. Ada yang nanya nih, siapa nih? Ustadz Ansori, Muhammad Ansori dari Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, berarti kalau huruf qalqalah untuk kondisi bibir terbuka saja ya Ustadz. Intinya, qalqalah ini kan dia beda dengan konsep huruf bersukun sama berharokat, ya enggak? Apa konsep huruf bersukun? Dua alat ucap, tasodum, takorub, ya enggak? Contoh nun. Apa yang terjadi ketika nun sukun? Maka ujung lidah nempel, takorub atau tasodum baina tarafai udwin nutki. Ujung lidah nempel dengan langit-langit atas depan, ya enggak? Coba kalau konsep huruf berharokat sebaliknya, tabaud, menjauh dia. Maka ketika kita harokin fathah, mana ujung lidahnya? Ada di bawah istifal. Bukan no, itu tebal. Itu. Nah, qalqalah dia nggak ada di konsep itu. Qalqalah terjadi jelas ketika sukun kan? Harusnya apa? Rapat gini kan? Ak gitu. Ak, ya kan? Qalqalah qaf misalkan. Ak, nggak bisa dia. Maka dia keluar dari konsep huruf sukun. Dia lepas. Ako, misalkan gitu. Nah, jadi yang saya dimaksud di sini masalah membuka mulut dan tidak, intinya adalah jangan sampai kita tuman kebiasaan. Kalau huruf tebal tuh bibirnya ikut gitu loh. Aku gitu. Jadi bibir gitu loh. Jelas nggak? Siapa di sini pelaku menebalkan huruf pakai bibir? Nah, itu doang sih saya membahas itu doang Ustadz Ansori. Jadi nggak ada masalah terkait qalqalah bibirnya harus dibuka atau tidak. Misalkan laqad khalaqana gitu. Nggak usah laqad khalaqna itu jadinya jadi terlalu tebal. Oke?
Barakallahu fiik. Soalnya saya juga ya kalau ini terkait metode misalkan mohon maaf ya saya tidak menyinggung tapi saya nggak tahu metode apa. Tapi misalkan ini terkait metode yang sudah diracik, yang sudah dikemas bahwa metode ini kalau huruf qalqalah tolong begini. Ako ko misalkan gitu. Maka itu metode silahkan. Cuman kan saya nggak punya metode, saya hanya kembali ketika saya dikoreksi dengan guru. Gitu ya. Barakallahu fiik. Dan ketika kita talaki kan kita ngelihat mulutnya guru dan guru juga membenarkan karena beliau melihat mulut kita sehingga beliau mencontohkan demikian yang dicontohkan beliau. Kita ya tinggal ngikutin aja. Itulah pentingnya talaki ya. Gitu. Contohkan kalimat qawariro Pak Ustadz. Qawariro ini ada 2 ya, ayat 15-16 itu. Ya, apa masalahnya di qawariro itu? Cuman aktif ro dan tidak. Itu ada di buku Yasirul Qawim saya itu terkait kalau dia sifernya mustadir sama mustatil ya itu mudah insya Allah. Kalau yang mustadir, yang bulat berarti dia nonaktif alifnya. Kalau dia mustatil berarti dia hanya aktif ketika waqaf. Sedangkan wasal maka dia nonaktif alifnya itu. Gitu ya. Baik, adapun di qawariro maka ro yang pertama itu dibaca tanpa panjang. Kalau ro yang kedua ketika waqaf maka boleh. Oke, saya kira itu. Ya, insya Allah itu mudah, tidak ada masalah yang berat. Selanjutnya, cara pengucapan idgham biguna. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ya, intinya sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika nun sukun atau tanwin bertemu mim dan nun, udah jelas. Sekarang masalahnya di waw dan ya nih, lihat. Idgham bigunnah nun sukun atau tanwin bertemu waw dan ya, perhatikan. Idgham bigunnah pada waw dan ya diucapkan secara bersamaan, bareng antara suara gunnah dari hidung dengan suara dari mulut. Keluarnya masing-masing 50%. Ini ada yang tanya nih ke saya. Ustadz, itu kok ada persentase 50%? Maksudnya gimana? Berarti pembagian di mulut dan hidung itu harus sama porsinya. Contoh, miung, 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 wa, itu hidungnya juga harus ada gunnahnya. Jangan dari mulut doang. Miu, dari hidung doang. Miung, misalkan gitu. Jelas ya? Baik. Pokoknya itu dia intinya ya. Terus selanjutnya. Sebab idgham bigunnah. Nah, sebabnya. Ya. Jadi tahu kan sifat aradhiyah? Apa pengertian sifat aradhiyah Ustadz Anwar Sidik? Sifat aradhiyah pengertiannya apa? Ya, sifat yang terkadang ada melekat, terkadang juga tidak. Maksudnya apa coba kira-kira? Terkadang ada dan terkadang ada atau tidak? Gimana tuh maksudnya biasanya? Sifat aradhiyah itu sifat sesuatu yang kondisional. Nah, sifat kondisional. Oke, boleh betul tadi Ustadz Anwar Sidik. Tapi saya ingin penjelasan yang lebih cari sinonim lain supaya lebih enak. Jadi sifat yang terdapat sebab dia. Kalau sifat asliyah kan sifat yang tidak bisa dipisahkan. Pokoknya dia memang melekat itu, tabiatnya begitu. Contoh misalkan saya orangnya suka marah. Ya misalkan nggak bisa dipisahin marah gitu. Ya misalkan ada sebab. Ya berarti kalau di sini dibaca idgham berarti ada sebab tuh. Makanya nun sukun ini punya sebab dia pertemuan antara huruf yang 4. Kok kenapa dia dibaca idgham bigunnah? Itulah maksudnya. Sifat aradhiyah tuh gitu konsepnya. Makanya ketika nun sukun ya bertemu dengan huruf yanmu yang bigunnah, maka nanti ada yang tamatsul, ada yang taqarrub. Kalau yang tamatsul mana? Ya tentunya ketika nun ketemu nun. Ya dia sama mirip, udah satu doang. Kalau sisanya berarti ya mim sama waw, nun sukun dengan ya dengan mim sama waw itu semuanya taqarrub, berdekatan. Masih ingat kemarin konsepnya Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi? Semakin menjauh pertemuan dua huruf, maka semakin idhar. Semakin dekat, maka dia semakin
Tidak idgham. Makin taqarrub. Oke, jelas sampai sini? Nah, makanya Al-Imam Abu Amr Al-Madani menjelaskan wa inna ma udghimatin nun wa tanwin fi hadhil huruf lil qurbil ladzi bainahuma wa bainahunna wa tasyakkuli wal musyabahati. Nah, ini jelas. Ya, jadi diidghamkan yang nun atau tanwin pada huruf yang 4 ini idgham bi gunnah karena makhrajnya berdekatan bainahuma antara nun sukun atau tanwin humanya kembali ke situ wa bainahunna dan ke huruf yang 4. Ya, maksudnya yang 4 ini apakah semuanya? Tidak. Jadi tiganya wa tasyakkuli wal musyabahah. Jadi yang bainahunna ini yang lil qurbi ini 3 huruf apa aja? Iya, mim sama Mim. waw, taqarib. Sedangkan wa tasyakkuli wal musyabahah, musyabahah ini hanya nun ketemu nun. Kalau kita ingin tahu lebih jelasnya, emang benar berdekatan ya, tinggal kita lihat aja. Ya. Masuk ke baik. Apa tadi saya ngomong apa tadi? Tinggal kita lihat aja misalkan nun sukun dari ujung lidah. Ya dari mana? Tengah. Ujung ke tengah dekat kan? Misalkan nun sukun ketemu mim, ujung lidah sama apa? 2 bibir. Ujung lidah sama 2 bibir. Syafatan, 2 bibir. dua bibir itu berdekatan. Terus ujung lidah dengan waw dari 2 bibir juga berdekatan. Gitu. Jelas ya, barakallahu fikum. Baik. Ya. Sekarang saya mau tanya nih. Ini terakhir lah. Ya, sepertinya saya izin malam ini nggak bisa sampai jam 9 aja ya, cukup. Ya. Saya mau tanya. Konsep idgham tadi kan apa tadi pengertiannya? Menggabungkan huruf sukun pada huruf berharokat ya nggak? Harokat. Ya. Itu artinya apa biasanya? Sogir, kabir, mutlak. Sogir. Sogir kan? Karena sogir itu definisinya apa? Huruf Ketika- pertamanya mudghamnya sukun, Sukun, mudgham kedua fi'nya berharokat. berharokat. Nah, bagus. Ini kan kalau dilihat dari perspektif harokat ya nggak? Kalau dilihat dari perspektif huruf, maka nanti ada 3 kan? Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Gitu kan? Jadi lihatnya caranya 2 tadi. Makanya antara harokat dan huruf. Kalau yang huruf, maka tadi ada ketentuan tadi sebabnya. Kalau harokat berarti dia sogir kabir mutlak. Saya mau tanya, ketika membaca ini, membaca contoh tadi apa tadi? Contohnya kita lihat di sini. Misalkan mayyamal, ayyamal. Ini mayyamal. Ini kira-kira proses idghamnya langsung diidghamkan begitu saja atau ada proses? Mayyamal. Ayo, mayyamal di sini kalau diidghamkan itu ada proses apa langsung diidghamkan begitu aja? Maksudnya proses Ya, itu proses idghamnya. Saya mau tanya, ini mayyamal ini berarti dia kalau dari segi sogir kabir mutlak. Sogir. Oke, terpenuhi syarat idgham. Sekarang saya mau tanya, mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Mutaqaribain. Kira-kira kalau dia sogir mutaqaribain, berarti mutaqaribain sogir, idgham. Itu langsung diidgham atau dirubah lagi? Jawabannya adalah yang namanya hukum idgham itu sampai mentok. Ada 2 intinya. Tulis. Idgham itu mentoknya sampai 2. Pertama sogir dan mutamathilain. Itu adalah mentoknya proses apa namanya idgham. Apa tadi? Ada 2? Sogir dan mutamathilain. Contoh. Misalkan robihat tijaratuhum. Di situ kan ada tak taknif dengan tak ya enggak? Atau idrib bi'asakal hajar. Maka di sini idgham itu sudah mentok dia karena dia sogir mutamathilain. Sedangkan di sini ketika dia sogir mutaqaribain berarti ada yang proses 1. Apa itu?
Yang mutaqoribain diganti dulu sampai dia mutamathilain. Jadi artinya apa? Yang mana yang diganti? Huruf nun ini nggak langsung ujuk-ujuk diidghamkan kepada ya. Kenapa? Karena nggak mungkin nun ini harus diganti dengan huruf yang serupa dengan huruf yang kedua. Yang kedua, mudgham fihnya. Oke? Makanya definisi idgham biguna apa nih di atas? Min jinsi tani. Harus sejenis pada huruf yang kedua. Oke? Ada yang bingung? Bingung Ustaz apa istilah sogir kabir? Ya, yang bingung itulah yang harus ini lagi. Ya, khair lah insyaallah. Telan aja dulu. Idgham sogir, idgham kabir. Ya nanti itu ada saatnya. Ustadz Anwar Sidik, antum paham nggak maksudnya? Maksudnya itu non Ya. berubah ya gitu Ustaz ya? Apa? Maksudnya itu non berubah menjadi ya itu biar sama dengan ya-nya itu maksudnya gitu Ustaz. Itu memang konsep idgham begitu. Jadi nggak langsung yang namanya idgham itu ibaratnya ya, misalkan dia pokoknya selama belum mentok sogir dan mutamathilain itu harus diubah sampai mentok di situ. Contoh, ada nggak bacaan idgham yang kabir? Ada kan? Contoh innahu huwa. Innahu huwa namanya apa coba? Innahu huwa. Kabir. Innahu huwa ini. Innahu huwa tawwabur rahim nih. Saya kasih ini ya ayatnya ya. Ini ada di apa tuh innahu huwa tawwabur rahim. Ya, awal-awal juz 1 lah nih. Yang di bawahnya wa idz qala rabbuka lil malaa. Nah, ini nih. Ini. Coba sebutkan definisi atau nama istilah ini. Innahu huwa namanya apa nih? Innahu huwa. Idgham. Emang siapa yang bilang idgham? Emang kita baca idgham? Kalau nggak ada idgham jangan dibilang idgham. Nah, ini nih saya ajarin. Nih, Pertanyaannya coba. disukunkan. Ini bukan itu. Jadi innahu huwa sebutkan dulu istilahnya. Ini namanya mutamathilain kabir. Apa? Mutamathilain kabir. Loh maksudnya. Mana kok disebut mutamathilain? Pertemuan dua huruf. Siapa? Ha ketemu ha, ya enggak? Oh iya. Nah, itu namanya mutamathilain. Kira-kira itu sudah terpenuhi belum? Sudah. Sudah tuh. Tapi dia kabir. Kabir kira-kira tadi apa mentoknya dua loh. Sogir, mutamathilain. Berarti sekarang kenapa dia disebut kabir? Karena dua-duanya berharokat. Gimana caranya supaya bisa diidgham? Apakah bisa Kak mutamathilain diidgham? Nggak boleh. Jadi sampai sogir mutamathilain. Akhirnya di sini Harus yang disogirkan dulu. Nah, itu maksudnya. Sukunkan gitu. Innahu. Siapa yang disukunin? Huruf pertama. Huruf pertama. Pertama. Nanti mudghamnya. kalau huruf pertama sudah disukunin, baru mentok kan? Sogir mutama Silain. nanti bacanya begini. Inna huwa tawwabur rahim. Inna huwa Nah, boleh nggak kita baca begitu? Boleh dalam riwayat As-Susi dari qiraatnya Abu Amr Al-Basri. Jelas sampai sini? Jelas, alhamdulillah Ustaz. Saya kasih contoh lain yang agak mikir dikit. Ini soalnya sudah saya rangsang ke konsep itu. Makanya gini saya ajarin, kan saya bilang kemarin, idgham itu jangan basic memahaminya. Coba lebih kepada masalah yang mungkin itu sebenarnya ranahnya qiraat. Nih. Ya, wa idzan nufusu zuwijat itu surat apa? Hah? Wa idzan nufusu zuwijat. Baik, nih lihat. Wa idzan nufusu zuwijat. Coba saya mau tanya, nufusu zuwijat. Ini sebutkan dulu namanya tadi. Mutaqaribain kabir. Mutaqaribain kabir, betul gak? Betul. Satu makhraj. Mutajanisain afan. Mutajanisain kabir. Jadi ketika dia udah tahu kita mutajanisain, jangan sebut idgham loh. Ini namanya kalau kita baca wa idzan nufusu zuwijat, maka namanya izhar mutajanisain kabir. Nah,
Kapan kita sebut idgham mutajanisain kabir? Kalau kita tahu prosesnya. Takbirkan. Nah, pertama di sini apa? Tadi mentoknya gimana mentoknya tadi? Soghir mutamatsilain. Nah, Masih berarti di sini ada proses kan? Pertama apa dulu? Diiskan dulu, disukunkan dulu. Berarti ini sinnya harus disukunkan. Oke, ketika ini anggap saja sin domah ini udah mati, udah sukun. Berarti waidan nufus zu. Oke, jelas ya. Habis itu udah selamat belum? Belum. Masih ada PR lagi. Udah mutamatsilain belum? Belum. Mutajanisain. Berarti habis itu sinnya diganti zai supaya mirip pada huruf yang kedua. Akhirnya ketika dia sudah mutamatsilain udah lengkap tuh mentok. Sogir mutamatsilain baru idgham. Jadi ada 3 proses. Iskan, ibdal, idkhol atau idgham. Ada yang bingung? Bingung, Ustaz, masih Bingung Ustaz, aduh. Masih Yang bingung. Karena jadi gini. Maksud saya itu adalah biasanya kita itu hukum idgham kan kita terima matangnya doang, ya enggak? Ya enggak Ustaz Anwar? Padahal kalau kita berbicara orang yang bikin, ibarat kalau orang masak nih, kita makan rendang enak, itu Panjang bikinnya tuh prosesnya. susah gitu loh. Bikinnya tuh proses, pakai santan dulu, digodok-godok dulu. Kita kalau udah makan rendang udah enak ya tinggal makan doang. Padahal prosesnya itu ada gitu loh. Mungkin kita nggak tahu bikinnya berapa hari, ya nggak? Nah, kemarin masih ingat ya perkataan Imam Syafi'i? Kalau kita mau belajar ilmu harus apa? Dakik. Nah, Dakik fihi. ya kita ini ilmu kedetailan ilmu supaya tidak Jadi kalau ibaratnya kita semuanya punya semangat untuk menjadi guru Quran, guru tajwid, jangan cuma sekedar basicnya hukum nun sukun dan tanwin. Izhar adalah ketika nun sukun bertemu 6 huruf. Idgham nun sukun bertemu 6 huruf. Itu basic banget. Kita sekarang cari, ini bukannya masalah melebar sebenarnya, tapi masih nyangkut bahasannya. Oke? Barakallahu fiik. Ini ada yang tanya nih, Bu Eva. Assalamualaikum Ustadz. Untuk nun bertemu mim bisakah dibilang mutamatsilain karena satu makhraj al-khayshum? Oke, ini juga nih udah mulai mancing-mancing ini. Coba kita jawab bareng-bareng. Kira-kira nun sama mim bisa nggak disebut mutamatsilain? Ayo. Tidak bisa Ustaz. Tidak bisa karena makhrajnya beda. Beda makhraj. Tapi kan di sini lihat di situ tuh pertanyaannya. Di sini yang disinggung karena dia sama-sama khayshum. Kenapa nggak bisa? Suara khaisum hanya sekedar suara, bukan makhraj. Khaisum kan sifat, Ustaz. Kayak demen begini. Betul itu, Masya Allah. Iya, makanya nih apa open gitu loh ini. Betul, otaknya jalan itu. Jadi kita kembalikan dulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Bahwa nun sama mim itu lebih disinggung makhrajnya kapan? Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Sedangkan mim isyafatainil wawu ba'un mim. Sendiri-sendiri. Baru wa gunnatun makhrajuhal. Jadi kita jangan hanya melihat Imam Ibnu Al-Jazari, anaknya aja itu menyangkal gitu loh. Kalau mungkin dia bahasa ke ayahnya, Abi misalkan gitu. Ini gunah tuh jangan ditaruh di sini, gunah tuh ke sifat. Jadi bolehlah kita katakan nun sama mim dia itu dari khayshum, tapi bukan makhraj utama. Makhraj utama nun dan mim adalah ujung lidah buat si nun dan 2 bibir buat si mim. Adapun gunah ini ibaratnya rumah dia kedua. Paham? Paham. Tapi ketika dia butuh hidung, bisa nggak nun tanpa ada khayshum? Tidak bisa. Makanya dia itu disebut dengan huruf yang pasti menyertai nun dan mim. Siapa itu? Si gunnah. Aslul gunnah. Tapi saya mau tanya nih, gunnah itu kira-kira independen, mandiri atau tidak? Independen. Gunnah itu independen dia. Beda dengan sifat yang lain. Itu uniknya. Kenapa? Coba katakan rokhawah.
hams, jahar, syiddah, itbaq, isti'la itu non-independent. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Sifat yang barusan saya sebut itu hanya bisa terucap bersama huruf yang memiliki sifat terkait. Berbeda dengan gunnah. Gunnah itu yaqumu binafsiha, bisa berdiri sendiri. Betapa banyak orang mengucapkan gunnah meskipun tanpa bersama nun dan mim. Benar nggak? Ain masuk hidung, a'udzu billah, lam masuk hidung. Karena independennya si gunnah itu sendiri. Masuk? Masuk nggak? Masuk Ustaz. Ini doktrin ini. Itu emang ada Ustaz, bahasannya ada. Ya, ada itu. Bukan ijtihad saya mah cuma menukil ya apa yang ada di buku itu. Kalau bisa mudah kenapa pilih yang sulit, Ustaz? Ya, itu kan saya kan Mendalami. begitu orangnya. Kalau Untuk ada mendalami. yang sulit, kenapa pilih yang mudah? Saya balik. Ya, gitu. Barakallahu fiik. Nggak apa-apa, khair lah insyaallah. Nun dan Nin punya 2 makhraj, Ustaz. Boleh. Intinya adalah gini loh. Nih, saya kasih tahu. Ini buat cerdas cermat bagus. Sebutkan huruf yang punya 2 makhraj. Mim dengan nun. Wau dan ya. Kata siapa itu? Dalilnya dari mana? Kata siapa? Muhammad Ibnu Jazari. Itu konsep ideologinya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Dari mana? Harus tahu tuh kitab An-Nashr. Kitab An-Nashr. Terus dari mana kita memahami? Gini aja deh. Wa gunnatun makhrajuhal khaisumu, di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari secara implisit tersirat beliau tuh mengisyaratkan bahwa gunnah itu makhrajnya di khaisum. Gunnah di sini harus kita masih belum paham. Nah, kapan Al-Imam Ibnu Al-Jazari merincikan gunnah? Adanya di An-Nashr. Jelas. Beliau mengatakan bahwa huruf nun dan mim dia bisa keluar dari memang makhraj aslinya ujung lidah dan 2 bibir, tapi dia juga bisa dari khaisum. Satu lagi berarti kan tadi katanya ada 2 huruf, bukan nun dan mim. Ini satu lagi kapan? Di mana? Huruf apa itu? Yang punya 2 makhraj. 1, 2, 3, 4, 5. Subhanakallahumma bihamdika. Jadi yang punya 2 makhraj bagus. Al-jauh. 2 makhraj. Lah gimana cara menjadikan dia atau mengetahui dia 2 makhraj? Yaitu huruf waw dan ya. Ada kan waw dari mana? Dari 2 bibir. Ya dari tengah lidah. Kalau si alif dikembalikan ke aqsal halqi, tenggorokan bawah, bersama hamzah. Nah, itu makhraj utamanya, makhraj aslinya. Makhraj yang kedua adalah al-jauh. Ini bagi yang menganggap al-jauh sebagai makhraj. Tapi kalau kata Imam Asy-Syatibi, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam siapa lagi? Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Ini beliau ini yang real-real aja, yang abstrak itu nggak dianggap. Makanya mereka adalah yang punya ideologi makhraj itu ada 16. Ya enggak? Karena menonaktifkan al-jauf, dianggap ngapain amat dianggap. Gitu. Paham sampai sini? Itu yang punya ideologi makhrajnya 16. Karena dianggap al-jauf ini abstrak dia. Emang dia punya tempat tertentu? Enggak kan? Muqaddar. Gitu loh maksudnya. Oke? Jelas sampai sini? Jelas. Itu tambahan aja. Silakan ditelan aja dulu ya. Barakallahu fikum. Ustaz, boleh ini enggak, Ustaz? Saya agak penasaran terkait itu, Ustaz. Yang kemarin kan sempat heboh terkait bacaan Al-Fatihah, Ustaz. Yang takim bisa dibaca mustaqim itu dan tidak ada sebagian menyatakan itu tidak membatalkan sholat itu. Gimana, Ustaz, pendapat antum? Masya Allah, itu sudah dijawab banyak para ustadz. Saya nggak usah ikut-ikutan. Jelas. Kalau anak pribadi pada dasarnya adalah ya gini loh. Orang Arab itu bukan berarti mereka terbebas dari lahajat.
Benar nggak? Dialek, ya nggak? Aksen itu, logat. Nah, tentunya kalau kita baca Al-Quran itu kan sudah jelas. Ada pernyataan bagus dari Syekh Ibrahim Jamal Al-Kirshi. Kalau nggak salah, ini ya apa tafsiriyah aja. Maksudnya eh, nggak murni letter lekat apa? Karena ada ibarat Arabnya saya lupa itu. Ketika ada penelitian, maksudnya ketika ada ilmu yang memang itu terungkap itu bertentangan dengan talaqi musyafahah ini terkait bacaan, maka ilmu tersebut walaupun tersingkap memang ini betul adanya, maka dia akan dikalahkan dengan hasil talaqi. Di sini contoh kasusnya adalah qaf dan to menurut penelitian ilmu fonologi, ilmu aswad, ilmu persuaraan, fonetik, itu qaf dan to itu ada hamsnya. Makanya beberapa orang pernah dengar nggak baca qaf sama to itu bocor. Syatoto gitu loh. Ya nggak? Syatoto, syato. Ada lagi misalkan sirotol, ya nggak? Ada nggak yang baca to-nya begitu? Kayak ada hamsnya. Qaf juga demikian. Wa id ko. Karena sebenarnya kalau kita kembali kepada ilmu fonologi, itu benar bahwa qaf dan to itu punya apa sih namanya? Punya hams di situ. Nah, mungkin yang mengkaji sedemikian rupa terkait fonologi itu Ustaz Abu Ezra. Ustaz Abu Ezra itu yang sangat mengkaji dalam itu. Silakan tanya beliau aja, Masya Allah. Nah, tapi tadi ketika mungkin terungkap sebuah penelitian bahwa ternyata begini sifat hurufnya begini, tetapi ini bertentangan dengan hasil talaki, maka tetap nggak boleh dipraktekkan. Jelas nggak? Dan itu termasuk kesalahan. Jadi bisa dijawab dengan yang tadi, masalah tadi mustaqim, atau misalkan jamal, gamal, dan lain sebagainya. Tentunya kalau ini sudah berubah dari pengucapan orang Arab yang fasih, maka tentunya boleh mengambil pendapat tidak menjadikan ini sebagai rujukan atau dalil. Jelas sampai sini. Dan tentunya kita harus bijak. Semua orang, bahkan orang Arab pun tersendiri, itu semuanya sudah ada spesialisnya, sudah ada keahliannya masing-masing. Jadi jangan pernah memponis secara membabi buta ketika misalkan ahli qiraat, ya, bukan ahli qiraat tapi berbicara qiraat tapi mungkin keliru. Atau misalkan bukan ahli Quran tapi baca Qurannya mungkin menurut kita itu syekh besar tapi kok begini. Ya, itu tentunya bukan bagiannya mungkin. Ya, makanya kita malu kalau kita mendedikasikan kita sebagai guru Quran tetapi kita tidak mencerminkan misalkan bacaan, misalkan tajwid. Kayak saya ini punya tuntutan besar punya kitab ini. Apakah sesuai karya yang mungkin saya tulis ini dengan ya apa yang saya pahami, juga dengan prakteknya itu berat, bukan hanya sekedar buku bisa dijual, orang pada punya, terkenal, nggak bisa. Itu semua orang bisa, tapi kan kita akan dilihat, pasti orang kepo, ini siapa nih, pengarang ini siapa nih, tanya gitu, ya itu wajar. Makanya insya Allah itu bukan berarti kita apa ya, tapi kita menjaga. Mudah-mudahan semuanya juga punya semangat untuk itu. Jadi mudah-mudahan ya pertama, kayak saya sering nyampaikan ketika kita mengoreksi murid, jangan cuma mungkin murid itu disalahkan terus. Bacanya disalahin gini, salah, ini salah, salah. Coba murid itu, apalagi kita tidak contohkan, akhirnya murid yang ada dia kabur lama-lama. Karena apa ya? Cuma disalahin doang. Tapi mudah-mudahan kita bisa contohin, diarahin yang mana, bacaannya gimana. Mungkin itu. Ya, jelas ya. Ustadz mau nanya Ustadz satu. Terakhir. Ya, Iya, gimana? yang tadi itu kan kalau tadi ada yang apa idghamnya karena tamasul sama taqarrub, bagaimana kalau ini mungkin belum sih ke bilaguna, cuma saya ingin tahu aja kalau lam dan ro itu apa termasuk taqarrub atau tajanus gitu Ustadz? Nah, itu dua-duanya boleh. Kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Al-Jazari, dia mutaqaribain. Kalau menurut para ulama lughah seperti Al-Farra, Kutrub,
siapa lagi, Ibnu Kisan, Al-Mubarrid atau Al-Mubarrad itu mutajanisain. Dua-duanya boleh. Ini dan itu benar. Jelas? Ustaz. Oke? Bang Kasira. Baik, barakallahu fiik. Cukup ya. Kenapa di akhir-akhir ini baru nambah orangnya ini sampai 64? Tadi perasaan saya cuma 30-an, kok ini udah ada 64 orang. Ya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah dan bisa dipahami ya. Soal di belakang saya ada orang lagi tidur ini ya. Saya izin dulu. Berisik di sini. Karena kalau saya di kamar sebelah kan ada istri saya, nggak mungkin ada anak. Nanti berisik. Jadi saya numpang di sini. Cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi insya Allah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Yang dari Lampung, saya di Lampung ini. Ya, jadi yang merasa di Lampung, saya besok ada di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.